Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Kami ingin mewawancarai Kafe Serenity. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Farah Najila dan rekan saya Della Septiani. dan Rada Sauliawandari. Wawancara ini sebagai bagian dari tugas mata kuliah kami, yaitu Manajemen Pemasaran 2. Halo Kak, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kakak bisa nggak perkenalkan diri kakak dulu sebelumnya? Bisa. Jadi nama aku Muhammad Rizky Aditya. Kakak di sini pemilik kafe atau apa? Aku di sini sebagai pemilik kafe. Jadi saya ingin bertanya Kak, kakak sekarang banyak bisnis kafe yang mulai aktif di media sosial atau pakai strategi digital marketing. Nah, kalau dari kafe kakak ini sendiri biasanya strategi pemasaran modern seperti apa sih yang diterapkan untuk menarik pelanggan kakak? Kalau untuk strategi marketing di dunia digital sih sebenarnya memakai sosmed yang ada seperti Instagram, TikTok, sama beberapa platform media yang lain. Apakah kafe kakak ini juga aktif promosi di platform seperti Instagram, TikTok, atau mungkin kerjasama sama food vlogger? Sejauh ini untuk TikTok kita juga aktif sama Instagram. Terus itu juga kita kadang ada beberapa collab sama beberapa influencer. Menurut kakak, seberapa penting sih pengalaman pelanggan atau dalam pemasaran kafe saat ini? Untuk pertanyaan itu seberapa penting pengalaman atau experience pelanggan itu menurut saya itu sangat penting karena experience itu sangat-sangat berpengaruh untuk kenyamanan pelanggan, untuk ibaratnya repeat order kembali. Kalau bicara soal pelanggan, kakak biasanya membagi pasar kafe ini berdasarkan apa aja? Misalnya usia, gaya hidup, atau lokasi? Jadi kalau saya membagi pasar pelanggan saya itu berdasarkan, kalau saat ini berdasarkan lokasi. Nah, kita berada di pusat kota, di tengah kota, tentunya target pasar sekarang adalah anak muda atau menengah ke bawah. Siapa sih target utama dari kafe ini? Kakak lebih menyarankan anak muda, pekerja, keluarga, atau segmen lainnya? Untuk segmen pelanggan yang saya cari untuk sekarang itu lebih ke anak muda sama beberapa pekerja sekitar seperti bank-bank yang ada berdiri di sini. Untuk membedakan kafe ini dari yang lain, kakak pakai pendekatan seperti apa? Gimana cara kakak mempromosikan brand kafe biar punya ciri khas tersendiri di mata pelanggan? Jadi untuk ciri khas kita tersendiri untuk Serenity adalah di coffee filternya. Kami berkomitmen untuk selalu bisa memberikan nggak hanya cuma kopi susu, cuma ada juga coffee filter, bisa kami edukasi sama orang-orang lain. Untuk kalau dari sisi produk, harga, promosi, terus lokasi, gimana biasanya kakak ngatur semua itu biar bisa seimbang? Kalau dari sisi produk, harga, promosi, tentunya kita juga harus melihat pesaing-pesaing terdekat untuk menentukan sebuah harga atau promosi yang dilakukan. Kalau dari 4 yang tadi itu, yang paling kakak fokusin itu yang dimana dan kenapa jadi kakak prioritasin? Dari keempat itu tentunya yang jadi fokus utama adalah produk, karena dari produk orang bisa memilih mana dia mau pergi. Kafe kakak ini punya banyak menu ya. Gimana sih cara kakak biar tetap bisa menarik perhatian pelanggan lewat pilihan menu yang kakak tawarkan? Untuk menarik perhatian pelanggan, tentunya untuk barista yang ada, saya mewajibkan mereka untuk paham produk knowledge apa sih yang mereka jual, agar mereka bisa menyampaikan sesuatu itu ke pelanggan, karena produk knowledge itu sangat penting. Kakak juga perhatiin siklus hidup produk nggak? Misalnya nih ada menu yang udah mulai sepi peminat, terus diganti atau dikreasikan lagi. Biasanya kalau ada menu yang sepi peminat tuh biasanya kita observasi dulu apa sih yang bikin menu itu sepi, apakah kurang di upselling atau dari penamaan, dari segi rasa. Biasanya kita bedah dulu, baru kita tentukan mau kita ubah atau kita kreasikan lagi. Kakak pernah juga nggak ngajak pelanggan buat bantu kasih ide menu baru, misalnya lewat polling di Instagram atau saran dari pelanggan langsung? Untuk ngajak pelanggan untuk bikin menu di Instagram kita belum pernah, tapi secara langsung kita kadang bisa diskusi sama pelanggan untuk bisa apa sih menu yang kalian pengen yang belum ada di sini. Ya. Kalau soal harga, biasanya kakak nentuin itu dari biaya produksi, nilai produk, atau lihat kondisi pasar sekitar? Biasanya kalau nentuin harga itu kita lihat juga dari produk. Kita juga mau jual harga yang nggak terlalu mahal tapi dengan produk yang bagus. Jadi kita hitungnya itu juga supaya bisa bersaing di pasar yang ada.
Pernah pakai trik harga juga nggak Kak? Misalnya bikin harga 19.000 biar kelihatan lebih murah di mata pelanggan. Kalau pakai trik harga sih sebenarnya belum pernah, karena saya lebih suka pakai trik kayak buy one get one. Saya ingin membiasakan bahwa orang itu menghargai produk saya. Jadi kayak kalau mereka memang mau produk saya, mereka beli sesuai harga yang saya terterakan. Untuk kafe ini penjualannya masih fokus offline atau udah masuk juga ke online kayak GoFood, GrabFood, atau marketplace lainnya? Untuk penjualan sejauh ini kita masih fokus di offline, cuma udah mulai merambat ke Grab sih, baru pengajuan. Di kafe ini juga kakak juga pakai sistem omnichannel nggak? Kayak ngegabungin online sama offline biar lebih fleksibel buat pelanggan. Nah, untuk sejauh ini belum sampai ke situ, tapi nextnya mungkin bakal ke arah situ. Kalau dari sisi teknologi nih, kakak udah pakai sistem digital juga nggak buat kafenya kayak mesin kasir digital atau pembayaran cashless atau aplikasi pesanan? Untuk metode pembayaran kita juga udah lengkap, kita memakai aplikasi kasir, terus juga untuk pembayaran kita juga bisa kris, debit, jadi udah lumayan lengkap lah kalau metode pembayaran. Itu tadi dari Kak Adit sudah sharing-sharing pengalamannya beliau untuk mengelola kafe ini. Semoga Serenity Cafe bisa maju terus dan berkembang lebih baik lagi ya. Amin. Oke, terima kasih ya. Ya. Itu dia tadi hasil wawancara kami dengan pemilik kafe Serenity, Kak Adit. Semoga wawancara ini juga dapat nambah wawasan kalian. Terima kasih. Bye.